Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman onlineku semuanya, kembali lagi di channel aku, berbagi resep masakan lagi. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep masakan berbahan dasar telur. Nah, ini adalah sambal telur bulat. Ini tuh sambal yang selalu bikin nagih di keluargaku dan ini favorit banget. Gak pernah bosen makan sambal yang satu ini. Rasanya itu pedas manis dan juga ada cabai hijaunya yang bikin tambah gurih. Yuk langsung aja simak videonya sampai dengan selesai. Apa aja bahan-bahannya, apa aja bumbunya, dan bagaimana cara pembuatannya. Untuk bahan utamanya tentu saja di sini ada telur bulat ya. Jadi ini telur ayam yang sudah direbus lalu kemudian dikupas lalu kemudian kita goreng. Nah, untuk menggorengnya itu agar telur rebusnya itu berpori-pori secara merata, ada triknya ya. Jadi goreng dengan minyak yang banyak, usahakan telurnya itu terendam. Lalu kemudian gunakan api sedang dan minyaknya juga harus sedang ya panasnya. Jangan yang betul-betul panas karena nanti akan menyebabkan telurnya itu mudah meletus atau meledos ya. Oke, seperti ini kurang lebih untuk hasil penggorengannya. Nah, tujuannya digoreng seperti ini agar nanti sambal yang kita buat itu bisa merekat dengan sempurna ke seluruh sisi telurnya. Oke, sekarang kita beralih ke bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya di sini ada 2 sendok makan cabai merah keriting yang sudah dihaluskan atau sekitar 70 sampai 80 buah cabai merah keriting utuh atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian 5 buah tomat merah berukuran sedang, ini sudah saya timbang, beratnya itu kurang lebih 250 gram, dan juga ada bawang merah dan ada bawang putih. Lalu untuk bahan-bahan ini, tomat, cabai, dan bawang merahnya akan kita haluskan. Untuk bawang putihnya itu akan saya geprek saja. Kalau teman-teman suka bawang putihnya dihaluskan, boleh disertakan dengan bawang merah, tomat, dan cabenya ya. Lalu bahan atau bumbu berikutnya di sini ada kecap manis. Nah, ini kecap manisnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya, sekitar 3 sampai 5 sendok makan. Nah, kecap manis inilah yang akan membuat sambal telur bulat kita itu menjadi pedas manis dan gurih. Lalu untuk pelengkapnya di sini ada irisan cabai hijau. Nah, ini cabai hijaunya itu sekitar 150 sampai 200 gram atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Nah, untuk menghaluskan bumbu-bumbunya ini di sini saya menggunakan bantuan blender ya. Pertama-tama tomatnya ini akan kita potong terlebih dahulu menjadi bagian yang kecil-kecil. Lalu potongan tomat ini akan kita letakkan dekat dengan pisau blendernya. Fungsinya adalah sebagai pengganti air atau pengganti minyak, di mana fungsinya akan membantu si pisau blendernya, memudahkan pisau blendernya dalam melumatkan si bumbu-bumbunya. Dan selain itu juga tomat ini nantinya yang akan menyebabkan sambal telur kita itu menjadi banyak banget sambalnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya posisinya untuk potongan tomatnya. Semoga tips ini bermanfaat. Lalu kemudian setelah ini akan kita tambahkan semua bumbu-bumbunya, yaitu cabai halus atau cabai bulat, lalu kemudian dan bawang merahnya. Nah, untuk bawang putihnya karena nanti akan kita geprek, jadi di sini tidak saya tambahkan. Kalau teman-teman mau menghaluskan juga bawang putihnya, boleh banget ditambahkan sekalian. Lalu ini siap untuk kita blender sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini ya teman-teman fungsi tomat tadi. Jadi pisau blendernya bisa dengan mudah melumatkan bumbunya tanpa minyak atau air sama sekali. Halus banget kan hasilnya, dan bumbu ini siap untuk kita tumis. Jadi di sini saya akan menumisnya menggunakan minyak goreng yang bekas menggoreng telurnya tadi. Kita ambil minyak secukupnya, lalu biarkan minyaknya hingga benar-benar panas. Lalu kemudian tambahkan bumbu yang sudah kita blender tadi
Berikut juga bawang putih yang sudah kita geprek. Lalu kita tumis semua bumbu ini sampai benar-benar matang, sampai wangi dan harum serta tidak ada lagi aroma bau langu. Untuk menumisnya sesekali diaduk-aduk ya agar tidak gosong. Jadi ini bumbunya itu sudah wangi dan harum. Ini juga sudah matang, jadi sudah terdapat banyak pori-pori dan bubble-bubble atau bola-bola udaranya, serta bumbunya itu sudah garing. Lalu kemudian siap untuk kita tambahkan pelengkapnya, yaitu irisan cabai hijau. Nah, setelah irisan cabai hijaunya masuk, lalu kemudian ini kita aduk-aduk, kembali kita tumis sampai irisan cabai hijaunya itu mateng atau setengah mateng, sesuaikan dengan selera. Lalu kemudian siap untuk kita tambahkan kecap manisnya. Nah, untuk kecap manisnya ini saya tambahkan kurang lebih 3 sendok makan atau opsional ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuaikan dengan selera masing-masing untuk rasa manisnya. Jadi bisa ditambah atau dikurangi. Nah, setelah kita tambahkan kecap manisnya, lalu segera kita kecilkan apinya, jangan gunakan api besar, takutnya nanti kecap ini lebih cepat mengalami proses karamelisasi lalu kemudian akan gosong dan akan menyebabkan sambal kita menjadi pahit rasanya. Nah, sejatinya kecap manis ini di sini saya gunakan sebagai pengganti gula pasir atau gula merah ya. Dengan kecap manis ini rasa sambal kita nanti akan jauh lebih gurih. Nah, setelah itu kita koreksi rasa. Tambahkan garam, lalu kemudian kaldu bubuk secukupnya dan juga penyedap MSG. Koreksi rasa sesuaikan dengan lidah masing-masing. Jika sekiranya rasanya sudah pas, lalu kemudian ini siap untuk kita tambahkan telur rebus yang sudah kita goreng tadi. Lalu kemudian aduk-aduk sampai bumbunya ini terbalut merata ke seluruh permukaan telur rebus yang sudah kita goreng. Dan jangan lupa gunakan api kecil ya. Kita masak beberapa saat agar rasa dan aroma sambalnya bisa meresap sempurna ke dalam setiap telurnya. Dan jangan lupa sesekali diaduk-aduk agar tidak gosong bumbunya. Dan ini dia tampilannya, Masya Allah, ini aromanya itu sudah bikin lapar dan rasanya dijamin enak. Pedas, manis, gurih, pokoknya bikin nagih. Lalu kemudian setelah dimasak beberapa saat dengan api kecil, lalu diaduk-aduk merata seperti ini, dan sekiranya aroma dan rasa bumbunya sudah meresap ke dalam telurnya, lalu segera matikan api kompornya dan sambal telur bulat dengan kecap dan cabai hijau siap untuk disajikan. Dengan demikian inilah dia share resep masakan kali ini, yaitu sambal telur bulat dengan kecap dan cabai hijau. Pedas, manis, bikin nagih, super enak, lezat dan gurih. Boleh banget dicoba ya. Semoga resepnya bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi untuk dijadikan sebagai menu masakan sehari-hari di rumah. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa bantuan dukungan agar channel ini agak lebih bisa berkembang ya, dengan cara like, comment, share, dan yang belum subscribe mohon sekali untuk subscribe-nya serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat dan menginspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.